khususnya dalam hal public speaking dan semua teman-teman di sini bisa jadi fasilitatornya ya. Fasilitator maksudnya narasumber yang bisa memaparkan materi apapun yang teman-teman rasa itu butuh untuk dibagi ke teman-teman semuanya gitu ya. Nah, sekarang mungkin saya akan membacakan housekeeping yang kita buat. Sebentar saya share screen. Nah, jadi hari ini kita akan membahas tentang 6 strategi mempelajari apapun dengan cepat ya. Narasumbernya ada Kang Waki Rizik, Waki RYZK. Beliau ini adalah pegawai negeri sipil di salah satu kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ya, Balai Pelestarian Cagar Budaya itulah. Jadi kenapa dia membahas tentang pendidikan gitu ya, tentang kapasitas meningkatkan kapasitas otak gitu ya, itu karena dilihat dari background-nya dirasa dia mumpuni gitu kan untuk menceritakan tentang ini. Selanjutnya saya akan membacakan housekeeping. Jadi akses ke Zoom akan dibuka 15 menit sebelum acara dimulai. Terima kasih buat teman-teman yang hadir tepat waktu. ID peserta dalam diskusi ini menggunakan nama jelas ya. Terus sesi diskusi ini akan direkam, link materi dan link rekaman akan dikirim ke email teman-teman setelah kegiatan selesai dilaksanakan. Selama pemaparan materi, teman-teman diharapkan mematikan mikrofon kecuali ada permintaan dari fasilitator. Kameranya boleh dimatikan atau dinyalakan kecuali ada permintaan khusus dari fasilitator. Gitu ya. Terus pertanyaan dan tanggapan bisa menggunakan fitur chatroom dengan format dalam kurung tanya, kemudian isi pertanyaannya. Kalau misalnya mau ada tanggapan, bisa dalam kurung tanggapan dan isi tanggapannya. Bila fasilitator mempersilahkan teman-teman menanyakan dan maksudnya bila fasilitator mempersilahkan teman-teman untuk menanya dan menanggapi secara langsung, maka teman-teman bisa menggunakan fitur raise hand di bagian partisipan. Pada akhir acara, kita akan mengadakan foto bersama. Diharapkan teman-teman bisa menyalakan kameranya dan kita bisa foto bareng-bareng, gitu ya. Mungkin tanpa berlama-lama lagi, kita akan mempersilakan narasumbernya, yaitu Kang Waki RYZK, untuk mempresentasikan bahan paparannya. Silakan. Oke, selamat malam semuanya. Terima kasih Windy buat pengantarnya yang sudah cukup baik. Sebenarnya kalau dibilang pakar, saya tidak terlalu berkompeten untuk berbicara tentang ini, tapi karena ini juga merupakan materi yang cukup menarik dan saya rasa cukup membantu untuk memahami sesuatu secara lebih cepat dibandingkan cara-cara tradisional, dan saya yakin konten ini nggak akan bisa didapat di kelas-kelas pada umumnya. Jadi memang kita perlu mencari sendiri. Baik, akan saya coba bagikan. Saya akan mulai share screen dengan menggunakan Google Drive. Sebentar. Apakah sudah terlihat? Sudah. Ya, sudah. Oke, kita berada di halaman judul dari presentasi ini. Presentasi ini sebenarnya diambil dari materi Gym Quick ya. Teman-teman mungkin pernah ada yang nonton videonya di
YouTube juga banyak, tapi beliau ini sering memberikan materi di acara-acara yang terkait dengan eh, acara-acara peningkatan kapasitas yang diadakan oleh Mind Valley. Mungkin teman-teman pernah lihat channel di YouTube. Di sini juga ada podcastnya ya, dia juga punya banyak banyak materi di sini. Jadi kalau misal teman-teman ingin melihat konten secara utuh, mungkin bisa langsung lihat dengan referensi ini. Jadi ini benar-benar materi murni dari beliau, saya hanya sedikit menyusun kembali supaya materinya bisa semakin mengikat. Sebelum kita masuk, kita harus bertanya, kenapa sih kita harus belajar seperti yang dikatakan oleh teman-teman dari forum-forum yang ada di berbagai macam konten di YouTube? Semua berawal dari definisi. Kita harus tahu dulu definisi belajar itu apa. Jadi supaya teman-teman juga perspektifnya sama, persepsinya sama terkait masalah belajar. Jadi ketika nanti saya mengatakan belajar, kita memiliki satu persepsi, satu definisi. Jadi ketika saya berbicara atau mengatakan belajar, berarti di sini artinya adalah sebuah proses perubahan. Jadi dari satu titik menuju titik lainnya. Jadi dalam pembelajaran ada namanya bertumbuh, berkembang. Dari satu fase yang tidak tahu menjadi fase lebih tahu. Jadi konteksnya mungkin belajar ini bukan hanya terbatas pada definisi sempit yang hanya ada di kelas, universitas, workshop, atau lainnya. Kita mengalami sebuah musibah pun itu bisa menjadi sebuah pelajaran, karena itu ada sebuah proses peningkatan kualitas perilaku kita dari kondisi apa yang kita alami. Jadi seperti itu. Jadi kalau misal kita melihat belajar ini kebanyakan didasari oleh dua motif. Motif pertama itu adalah show off. Apa itu show off? Show off itu lebih kepada bagaimana cara kita untuk menampilkan diri kita agar orang-orang menilai kita bahwa kita mampu. Ada juga yang motif lain selain show off adalah playing full out. Tapi di show off ini bukan berarti buruk ya, karena kita juga sebagai anak mungkin ingin menampilkan diri kita yang sekarang ini lebih baik daripada sebelumnya. Atau mungkin juga kita ingin menampilkan bahwa kita ini sudah berproses, sehingga membuat orang tua kita bangga akan diri kita. Ini bukan sesuatu yang negatif. Dan itu juga bagus untuk motivasi bahwa kita juga harus memiliki sebuah pencapaian-pencapaian hidup yang harus bisa kita kenang nantinya dan akan menjadi sumber pembelajaran buat anak-anak kita mungkin ya. Terus juga motif kedua adalah playing full out. Playing full out ini adalah sebuah kondisi di mana kita harus mau nggak mau dengan apapun yang kita punya mengatasi permasalahan itu. Nah, motif kedua ini yang mau kita tekankan bahwa dalam proses pembelajaran dan proses pencarian ilmu harusnya memang didasari untuk mempermudah hidup kita dalam mengatasi segala macam persoalan hidup yang kita alami. Jadi poinnya adalah belajar adalah suatu proses perubahan kepribadian seseorang, di mana perubahan tersebut dalam bentuk peningkatan kualitas perilaku, seperti peningkatan pengetahuan, keterampilan, daya pikir, pemahaman, dan berbagai kemampuan lainnya yang dimana di sini didasari oleh dua motif. Oke, kita lanjutkan. Nah, apalagi pada saat ini kita sedang dipaparkan oleh sebuah perubahan di mana nanti terjadi yang namanya difusi informasi, yang mana informasi ini akan menjadi sebuah alur komunikasi. Jadi teknologi informasi dan komunikasi yang berkembang pesat di abad ini itu akan membuat pola pikir, pola sikap, dan pola kehidupan kita sedikit bergeser. Kalau misalnya kita tarik ke konteks saat ini, di bidang pekerjaan contohnya. Pada saat ini, pekerjaan kita itu kayaknya udah borderless gitu.
nggak lagi terikat pada sebuah batasan teritori. Kitanya di mana, tempat kerja di mana itu juga udah bisa berproses untuk menghasilkan output. Terus sekarang nggak ada lagi yang namanya batas-batas kultural, batas-batas budaya itu udah kayak sudah saling terkoneksi karena pesatnya dunia komunikasi. Seperti saat ini juga kan kita tempatnya nggak satu tapi saling terkoneksi dalam proses pembelajaran. Ini salah satu contoh dari difusi teknologi yang terjadi saat ini. Jadi pada saat ini sudah terjadi proses pergeseran yang cukup signifikan dari pola kehidupan yang sebelumnya. Berbagai macam layanan manufaktur sekarang sudah melakukan otomatisasi sehingga peran-peran pekerja manusia itu mulai dikurangin. Kalau dulu tuh ada yang namanya pekerjaan jadi tukang jaga loket tol. Tapi sekarang karena loket tol itu sudah pakai sistem tapping, jadi sudah nggak ada lagi profesi itu. Nah ini menjadi sebuah apa ya? Sebuah perubahan yang akan menjadi sebuah pos-pos pekerjaan yang semakin sedikit dan jumlah demografi yang saat ini sudah semakin besar, bahkan Presiden pun mengatakan bahwa terjadi ledakan demografis saat ini. Sehingga satu kursi pekerjaan itu yang mengincar tidak lagi jumlahnya puluhan atau belasan, ini sudah menjadi ratusan, bahkan puluh ribuan. Nah, oleh karena itu, jika kita tidak memiliki kemampuan yang bisa membuat kita bertahan di era sekarang, mungkin kita akan jauh lebih sulit berkembang. Jadi dalam kemampuan abad 21 ini, yang sering dibicarakan di forum-forum internasional ya, itu ada kriteria besar. Pertama adalah learning skill, literasi skill, dan life skill. Dan semua skills ini akan sangat-sangat membantu kita, bukan hanya di bidang pekerjaan kita, tapi dalam mengatasi masalah kita. Jadi ketika kita memiliki banyak skill, kehidupan kita semakin mudah dan gampang. Itu dulu sih, kita harus memenuhi diri kita sendiri, kita harus mengalahkan diri kita sendiri, lalu kita baru bisa untuk mengalahkan orang lain. Jadi seperti itu. Oke, selanjutnya. Jadi dalam film Justice League ya, itu kan ada yang namanya super villain, penjahat super. Kalau di era sekarang, penjahat supernya itu ada 3. Pertama adalah digital overload. Digital overload itu adalah paparan informasi yang terlalu banyak yang dihadirkan dari sebuah dari sebuah perangkat, mungkin dari perangkat elektronik. Ini akan membuat kita stagnan. Maksudnya adalah jumlah informasi banyak, kita lihat di internet, dipapar, dan kemampuan menangkap informasi kita kecil. Otomatis kan terjadi sebuah gap ya, grafiknya naik, ini kemampuan kita tetap nggak naik. Otomatis itu akan menciptakan sebuah gap, dan itu bisa membuat kita stres. Nah, jadi digital overload ini harus kita atasi untuk bisa tetap survive ya. Yang kedua adalah musuhnya adalah digital distraction. Ini adalah gangguan digital. Ini kayak pernah nggak sih kita bangun tidur terus kita lagi nikmatin pagi minum kopi, ada bunyi notifikasi, kita langsung lihat handphone. Itu menurut saya itu sangat mengganggu sekali gitu ya. Walaupun saya juga merasakan akhir-akhir ini saya semakin bergantung dengan suara-suara notifikasi karena mungkin menunggu sebuah sinyal mungkin. Yang ketiga adalah digital demensia. Ini juga merupakan bagian dari digital distraction tadi. Jadi kita kayak semacam bergantung dengan perangkat digital. Mungkin kita terlalu menjadi gadget freak mungkin, tanpa sebuah perangkat itu kita nggak bisa apa-apa. Kayak contohnya mungkin
biasanya itu nonton di laptop atau di handphone, tapi karena bendanya itu nggak ada, kita jadi stres. Harusnya kan kita bisa menikmati setiap momen, setiap detik tanpa adanya gangguan-gangguan yang berasal dari digital ini ya. Ini juga harus sebaiknya disikapi dengan bijak, bukan berarti ini itu buruk, itu kembali ke bagaimana cara kita untuk mengatasinya. Oke? Jadi, jika misal pengetahuan itu sebuah kekuatan, cara belajar yang cepat itu merupakan kekuatan super kita. Maksudnya adalah dari quotes ini bukan quotes nih, ini sebuah pepatah bijak, sama aja. Ini maksudnya ini dengan kita memiliki cara-cara strategi yang tepat, kita bisa menjadikan informasi yang dari paparan tadi menjadi sebuah amunisi buat kita untuk bisa menjalani hidup lebih mudah karena kita tahu bagaimana cara mengatasinya, bagaimana solusinya, dan bagaimana jalan keluarnya. Jadi, informasi sekarang itu banyak. Nah, kalau misal kemampuan kita untuk menyerap informasi itu kecil, maka itu ibaratnya menjadi suatu hal yang mubazir. Jadi, oleh karena itu, di sini kita akan belajar tentang bagaimana cara memaksimalkan penggunaan otak kita, bagaimana melatih otak kita agar tetap berkembang, bagaimana melatih fokus terhadap sesuatu, meningkatkan daya cerap, meningkatkan kondisi yang prima, menciptakan motif agar mau berkembang. Jadi katanya Socrates itu ya, nggak ada sebuah pembelajaran tanpa mengingat. Jadi kalau misal teman-teman selama beberapa tahun yang lalu belajar dengan cara mengingat, ya itu memang sebuah keharusan. Masalahnya adalah masih mampukah kita mengingat sebagaimana kita waktu usia muda dulu? Itu kan jadi sebuah pertanyaan. Mengapa kita ketika masih kecil begitu cepat bisa mengingat, sedangkan sekarang kayaknya agak susah deh, sampai ada yang namanya pepatah belajar ketika masih muda ibarat menulis di atas batu. Ketika belajar di usia tua ibarat menulis di atas air. Itu sebenarnya tidak begitu juga. Sebenarnya kemampuan manusia itu dari ketika dewasa dan ketika dewasa dan masih kecil, itu yang berbeda adalah fase proses pertumbuhannya aja. Tapi untuk daya tangkap itu masih sama, kecuali kalau misal udah menjelang akhir ya, itu memang terjadi penurunan, ada degradasi di situ. Jadi begitu ya. Ini adalah outline kita yang akan kita pelajarin hari ini. Yang akan sama-sama kita pelajarin. Oke. Jadi, be fast. Mungkin teman-teman pernah lihat Flash ya. Flash itu salah satu karakter di Justice League. Saya suka banget soalnya bisa bergerak dengan cepat, bahkan dia bisa memundurkan waktu sepersekian detik. Ini sebuah merupakan anugerah terbaik kalau misalnya memang ada di dunia ini, karena kita pasti pengen kembali ke masa lalu kan, untuk memperbaiki setiap kesalahan kita yang ada di muka bumi ini. Jadi BIFAS ini bukan sembarangan. Ini merupakan sebuah akronim dari sebuah strategi atau metode dalam aspek pembelajaran. Ada believe, percaya, sebenarnya bukan percaya sih, yakin gitu. Exercise, forget, active, state, and teach. Ini nanti akan kita bahas satu persatu ya. Baik, kita akan coba bahas dari nomor 1. Belief. Jadi, ini menjadi basis dari segala aspek kehidupan, bukan cuma pembelajaran aja. Ini sebuah landasan ideal. Jika negara, ini tuh kayak Pancasilanya gitu. Tanpa ini, negara nggak akan kokoh dan bisa tergantikan oleh paham apapun. Ibaratnya adalah otak kita itu merupakan sebuah superkomputer. Dan self-talk tuh suara batin kita
bukan. Maksudnya itu adalah ketika kita ngomong kita bisa atau kita tidak bisa, ya bagi otak kita, bagi superkomputer kita, bagi CPU kita, dua-duanya benar. Jadi tinggal pilih yang mana yang mau kita kita apa? Kita gunakan. Jadi mungkin teman-teman pernah dengar yang namanya Roger Bannister. Bagi yang nggak tahu, ya wajar karena ini merupakan kejadian di tahun 1952 di sebuah olimpiade yang diadakan di Helsinki. Jadi ceritanya Roger Bannister ini merupakan seorang atlet yang memecahkan rekor mampu berlari 1 mil di bawah 4 menit. Bagi kita mungkin itu sesuatu yang biasa aja, tapi pada masa itu orang-orang menganggap bahwa tidak mungkin orang bisa lari 1 mil dalam waktu 4 menit. Secara mitos kesehatan juga dikatakan bahwa jika seseorang itu berlari dalam 1 mil di bawah 4 menit atau 4 menit, maka jantungnya itu akan memompa darah secara berlebihan dan bahkan akan terjadi gagal jantung karena terjadi sebuah pergerakan otot yang sangat intens dalam jangka waktu cepat sehingga terjadi sebuah ledakan-ledakan di dalam pembuluh darah, dan itu membuat para atlet itu menganggap bahwa tidak mungkin ada manusia yang bisa lari di bawah 4 menit dalam 1 mil. Namun Roger Bannister ini tidak termakan oleh anggapan-anggapan orang. Bahkan dia berlatih dengan keras sampai pada akhirnya dia membuktikan bahwa manusia bisa berlari 4 menit di bawah waktu berlari 1 mil di bawah waktu 4 menit. Nah, apa yang terjadi setelah itu? Setelah itu terjadi banyak pemecahan rekor. Banyak orang-orang yang lari lebih cepat daripada 4 menit setelah rekornya Roger Bannister. Tapi yang menjadi menarik adalah Roger Bannister ini merupakan orang yang menganggap percaya terhadap dirinya dan menganggap omongan orang itu atau anggapan orang itu ya sesuatu yang harus dibuktikan, bukan dipikirkan. Tanpa dia mustahil ada orang yang bisa berusaha untuk memecahkan rekor 4 menit tadi. Jadi di situ ya, kuncinya di situ. Jadi kesimpulannya adalah apa yang terjadi dan apa yang mau kita lakukan itu bukan sesuatu yang kita miliki, tapi sesuatu yang kita lakukan. Kita tidak bisa mengingat, kita tidak bisa kreatif, kita tidak bisa punya uang banyak. Itu sebenarnya sesuatu kondisi sesuatu yang harusnya kamu lakukan. Misalnya, daya ingat itu bukan sesuatu hal yang kita punya, tapi sesuatu yang harus kita lakukan, mengingat. Saya orangnya pelupa, itu bukan sesuatu yang kamu punya, tapi itu kondisi ketika kamu tidak mempersiapkan, tidak mengantisipasi terjadinya hal itu. Aku tidak punya uang tuh bukan sesuatu yang kamu miliki saat ini kalau kamu ingin sesuatu, tapi sesuatu yang harus kamu lakukan dan upayakan supaya kamu bisa mendapatkan hal itu. Mungkin ini juga sih yang menjadi landasan kita untuk bisa berpikir optimis ya, karena banyak hal yang membuat kita tersendat karena pikiran kita sendiri. Contohnya kayak gini, bulan depan libur yuk, aku lagi nggak punya uang. Kan bulan depan ya, bukan sekarang. Di mana tiket parkir tadi? Wah, aku lupa nyimpan. Nah, yang kayak gini-gini yang sering terjadi gitu, karena kita menganggap bahwa ya kita ya kayak gini gitu, tidak bisa berproses. Harusnya ketika kita punya keyakinan dan kita yakin pada diri kita sendiri, kita pengen belajar ini, kita bisa, ya kita lakukan, ya kita upayakan, kita cari tahu gimana
cara cepatnya, gimana cheat sheet-nya. Jadi seperti itu ya. Jadi harusnya kita bisa maju, kita bisa terhambat karena ya tadi pikiran kita atau otak kita diam-diam itu menguping apa yang kita batinkan. Jadi kalau dalam hati kita mengatakan, saya tidak mampu, ya kita akan tidak mampu terus. Jadi jangan sampai kayak gitu ya. Oke, yang kedua dari akronim tadi, BIFAS, yang kedua adalah E, exercise. Jadi ketika badan kita itu bergerak, kan fungsi otak yang utama itu kan sebenarnya adalah mengontrol gerakan. Jadi kalau misal teman-teman suka bergerak, otomatis otak kita juga ikut bergerak juga, beraktivitas. Misal ada kejadian ketika seseorang itu lumpuh dan dia tidak menggerakkan bagian tubuhnya yang lumpuh seperti kaki yang 2 tahun nggak digerakin, otomatis otot-ototnya mengecil, sel-selnya mati. Kenapa bisa seperti itu? Karena tidak ada sebuah gerakan. Jadi kalau misal teman-teman berpikir kalau olahraga itu nggak ada hubungannya dengan otak, itu mungkin agak sedikit keliru ya. Contohnya misal kayak, wah atlet itu sih ya dia cuma punya ini aja, punya apa, bakat di bidang olahraga. Tapi kalau ketika disuruh mikir, wah kayaknya nanti dulu deh. Itu mungkin agak sedikit ini ya, sedikit apa ya? Ada juga sebuah pertentangan mungkinnya dalam teori kecerdasan majemuk dan kecerdasan tunggal. Karena kalau dalam kecerdasan majemuk itu mungkin teman-teman ada yang namanya kecerdasan kinestetik ya. Jadi teman-teman yang atlet tuh pintar mengontrol tubuhnya dan mungkin kita anggap itu sebuah bakat, ternyata itu sebuah fungsi otak, sebuah kerja otak. Jadi teman-teman harus paham kalau aspek fisiologi kita itu berpengaruh pada aspek psikologi kita. Nah, di mana aspek psikologi ini sangat berkaitan erat dengan fungsi otak kita. Karena tadi kita harus bisa berkoordinasi dengan sistem gerak kita, dengan sistem keseimbangan kita, dan itu mempengaruhi fungsi otak. Jadi mungkin teman-teman pernah belajar yang senam otak begini, nah itu melatih daya koordinasi otak. Jadi kayak gitu ya. Nah, jadi supaya kita bisa mengoptimalisasikan otak kita supaya cepat bekerja, harus sering-sering olahraga. Apalagi olahraga yang berkaitan dengan koordinasi tadi ya. Oke, next. Nah, ini merupakan sebuah dasar empiris kalau ternyata gerakan itu atau gerakan tubuh itu berpengaruh pada kinerja otak. Semakin besar kinerjanya, maka semakin besar juga dampaknya terhadap kinerja otak. Nah, mungkin teman-teman tahu Aquaman ya. Aquaman itu kan suka berenang. Nah, berenang juga merupakan salah satu olahraga yang baik untuk otak karena semua tubuh saling berkoordinasi untuk bisa bergerak. Selain kita bisa mengatur nafas, mengatur ritme gerakan, mengatur penampilan kita tentunya ya. Kalau misalnya kita badannya kayak gini kan keren tuh, enak juga tuh. Oke, next. Berikutnya adalah forget. Forget nih bahasa Indonesianya lupa ya. Maksudnya ini tuh ya otak itu ibarat parasut ya. Itu parasut bisa bekerja kalau terbuka. Kalau nggak terbuka ya itu tidak bekerja, sama kayak otak. Kita harus bisa membuka. Bagaimana cara membuka otak kita, yaitu dengan melupakan teori-teori kita yang pernah kita dapat dalam konteks yang sama sebelumnya. Tapi dilupakannya sebentar aja. Nah, setelah kita nanti dapat ilmu baru, maka pengetahuan-pengetahuan yang sebelumnya itu kita kembalikan lagi loh, kita lakukan perbandingan, kita lakukan proses analisa dan sedikit riset untuk mencari tahu teori mana yang bisa kita jadikan pijakan. Jadi ibarat gudang ya, kalau misal tertutup mungkin
akan aman, tapi ya kalau ketika tertutup gini kan nggak akan bisa keluar juga orangnya. Nanti orangnya nggak bisa bernafas, nggak bisa lainnya. Sama seperti, oh ini ada orang berenang, tapi sebenarnya teman-teman, dia tuh bukan berenang, tapi dia sedang melakukan free diving. Jadi untuk ibaratnya itu seperti gini, ketika kita menyelam, kita akan menahan napas. Ketika kita menahan napas, tubuh kita sudah dipenuhi oleh oksigen yang akan diproses oleh tubuh dan akan berganti menjadi karbon dioksida. Nah, banyak orang berpikir kalau untuk bisa menyelam lebih lama, kita harus mengambil nafas sebanyak-banyaknya. Sebenarnya, secara teori, itu kurang tepat. Yang tepat itu adalah kita harus membuang nafas. Nafas kita buang sebanyak-banyaknya, karena nafas kita yang kita buang itu mengandung karbon dioksida. Kita buang dulu semua karbon dioksidanya, lalu kita menyelam. Karena ketika karbon dioksida kita keluarkan semua, maka oksigen akan masuk dengan sendirinya. Jadi nggak usah disedot, karena oksigen tuh akan masuk dengan sendiri tanpa kita sedot. Kan kulit kita juga mengandung ini kan, bisa menghisap oksigen juga. Jadi seperti itu. Tapi analogi tepatnya dan lebih simpelnya adalah seperti gelas ya. Gelas kalau udah penuh kan nggak bisa diisi lagi. Ya kosongkan dulu supaya airnya tertampung. Makanya dengan kita mengosongkan gelas itu, dengan kita melupakan teori-teori sebelumnya, kita akan bisa lebih banyak lagi mendapatkan informasi dan mendapatkan sebuah landasan teori. Selanjutnya adalah aktif. Jadi strategi keempat ini merupakan sebuah strategi yang mungkin kita tahu tapi kita malas. Nah, malas itu juga merupakan musuh kita ya, terus kita lawan. Jadi kalau pembelajaran itu bukan sesuatu yang pasif, itu harus dilakukan secara aktif. Dari mana kita bisa mengetahui bahwa itu seperti itu? Kita lihatlah ketika kita melihat pembelajaran, kita mencatat, itu sebenarnya bukan semata-mata untuk menyimpan materi, tapi untuk membuat otak kita bekerja 2 kali. Pertama, kita gunakan otak kita untuk mengingat, yang kedua, kita pakai otak kita untuk mencatat. Itu kan berarti banyak proses ya, banyak proses itu akan menghasilkan sebuah ingatan jangka panjang. Jadi, secara teori, kita kan mengejarnya adalah long term memory ya. Long term memory itu memori jangka panjang yang nggak akan kita lupakan dengan mudah. Sedangkan short term memory itu sebuah ingatan jangka pendek. Mungkin kita nggak akan pernah hafal berapa nomor induk siswa kita ketika kita berada di SMP. Tapi pasti kita hafal dong siapa yang paling cantik di sana. Itu merupakan sebuah ingatan jangka panjang ya. Kenapa kita bisa melakukan itu? Karena informasi ditambah dengan emosi itu menghasilkan long term memory. Karena kita bukan makhluk logika, tapi kita makhluk biologikal. Dan emosi merupakan salah satu elemen yang harus kita miliki. Nah, ketika kita melakukan partisipasi aktif, baik kita mencatat, bertanya, dan mungkin kita sedikit riset sebentar sebelum kita ikut pembelajaran, itu mempermudah kita untuk bisa membuat informasi yang ada itu lebih nempel di kepala kita untuk jangka yang lama. Oke, selanjutnya adalah state. State itu merupakan sebuah kondisi. Semua pembelajaran itu merupakan bergantung kepada kondisi. Mungkin teman-teman pernah diajarin sesuatu di kelas pas sekolah dan nggak masuk, itu sebenarnya bukan karena teman-teman yang lemah otak, bukan. Tapi karena mungkin kondisi di kelas itu tidak kondusif sehingga membuat teman-teman menjadi bosan. Jadi kalau misal bosan merupakan variabel 0, jika dikalikan berapapun akan tetap 0. Jika materinya banyak dan menarik tapi bosan, artinya agak kontradiktif ya, bosan dan menarik itu. Tapi yang jelas teman-teman harus tahu bahwa kondisi itu merupakan sesuatu yang sangat mempengaruhi psikologi kita, dan akhirnya nanti kita akan mengalami gagal paham karena informasi yang dicerap tidak maksimal.
Jadi teman-teman mungkin tahu ini kondisinya sedang apa ya, ini kondisinya sedang memisahkan ini ya, apa sih namanya, kotak-kotak 3 itu saya lupa. Tapi yang terpenting adalah yang mau saya sampaikan adalah tentang manusia itu memiliki beberapa gelombang otak. Mungkin teman-teman sudah pernah dengar ada 5 gelombang otak, tapi biasanya kita diperkenalkan oleh 3 gelombang saja. Gelombang pertama itu adalah gelombang delta. Gelombang delta ini merupakan gelombang yang paling rendah. Kalau teman-teman lihat di grafik yang paling bawah itu, yang zigzag-zigzag yang nggak terlalu banyak, nah itu adalah merupakan gelombang delta, di mana gelombang ini kondisinya itu ya senyap, damai, tenang ya. Ini ketika teman-teman tidur benar. Tapi tidurnya tidur nggak pakai mimpi ya. Kalau pakai mimpi itu gelombangnya beda lagi. Soalnya itu agak sedikit zigzag-zigzag gitu. Terus gelombang theta. Nah, gelombang theta ini mungkin ketika teman-teman bermimpi tadi atau ketika teman-teman baru bangun tidur. Jadi setengah setengah sadar dan mungkin agak 5 watt ya. Ya saya harap teman-teman nggak ada yang berada di gelombang ini ya saat ini ya, masih tetap aktif menyaksikan dan mencerap apa yang sedang dipaparkan. Nah, yang ketiga adalah gelombang alfa. Nah, gelombang alfa ini frekuensi paling tengah yang mungkin merupakan sebuah frekuensi ideal ketika kita belajar. Nah, kondisi gelombang alfa ini muncul ketika kita sedang meditasi atau sedang kita menyaksikan televisi, ketika kita sedang menikmati suasana yang senyap. Nah, terus ada gelombang beta, ini merupakan gelombang sadar sepenuhnya ketika kita beraktivitas, ketika kita mungkin nggak beraktivitas tapi kita memikirkan seseorang atau memikirkan pekerjaan. Ini gelombang beta. Dan gelombang gamma ini merupakan gelombang ketika teman-teman sedang panik mungkin ya. Jadi sangat zigzag, turbulensinya sangat tinggi gitu. Nah, tips untuk gelombang alfa ini mungkin kalau misal kita dalam Islam kan mungkin ada hikmahnya. Hikmah sholat itu kan sebagai apa ya? Sebagai media kita untuk menetralkan otak kita, apalagi ketika sholat di tengah malam ya, 3/4 malam itu kan kondisinya sangat-sangat senyap. Nah, makanya biasanya guru-guru menyuruh untuk suruh untuk belajar atau mengerjakan sesuatu itu ketika gelombang alfa ini, ketika gelombang sedang baik-baiknya. Mungkin salah satunya juga bisa dilakukan ketika meditasi ya, meditasi. Jadi sebelum untuk beraktivitas mungkin ada waktunya untuk bisa mengkondisikan kita untuk maju ke dalam gelombang theta. Gelombang alfa maksudnya. Oke. Nah, gelombang alfa juga ada ketika kita sedang take a deep breath, maksudnya mengambil nafas. Gelombang alfa. Nah, tapi bagaimana kondisi itu kan mungkin bisa didapatkan di tempat-tempat yang senyap, tempat-tempat yang damai kayak gini gitu kan. Apakah kita harus traveling dulu untuk bisa mendapatkan brainwave seperti itu? Oh, tentu tidak. Jadi ini kondisi ya. Kondisi itu merupakan sesuatu yang mungkin berpengaruh pada kita, tapi itu bukan satu-satunya yang menjadi faktor penentu bahwa kita bisa set gelombang kita pada seperti itu. Jadi kondisi memang terjadi, tapi kita bisa mengatasinya, bukan mengatasi kondisi ya. Jadi yang namanya gelombang itu nggak bisa kita kendalikan supaya nggak deras ombaknya, tapi kita bisa belajar untuk bermain selancar supaya bisa mengendalikan gelombangnya seperti itu. Ini ada 2 benda ya, yang sebelah kiri ini merupakan termometer, yang sebelah kanan apa coba? Panel kontrol, tapi bukan itu intinya. Yang ingin saya katakan atau ingin saya jelaskan adalah tentang termostat. Jadi termometer itu merupakan sebuah benda yang sangat bereaksi pada kondisi. Jadi dia sifatnya reaktif. Dan ini merupakan kondisi yang tidak kita inginkan. Kita ingin menjadi seperti termostat, di mana kita berkoordinasi, berkomunikasi dengan sistem lainnya untuk bisa men-setting sebuah titik, di mana titik itu merupakan titik ideal kita. Mungkin kita nggak bisa lakukan sendiri, sama kayak termostat kan. Termostat nggak bisa bekerja dengan sendiri. Dia harus membutuhkan panel kontrol, dia harus membutuhkan ya freon, terus juga pendingin tentunya, dan itu juga merupakan sebuah sistem kerja. Jadi nggak bisa dilakukan individu. Nah, teman-teman kalau misalnya emang ingin belajarnya kondusif, tapi tempatnya nggak kondusif, ya pindahlah, seperti itu sih singkatnya. Jadi kita bisa men-set ya, kalau misalnya emang
kita nggak enjoy belajar di rumah, kita bisa ke kafe atau bisa di tempat-tempat yang cozy lah. Supaya apa? Supaya meningkatkan kemampuan kita untuk mengatur gelombang otak menjadi rileks dan menjadi lebih lebih produktif. Oke, selanjutnya, terakhir, ini merupakan apa ya, poin T, fast yang terakhir benar. Jadi salah satu proses belajar supaya ini menjadi sesuatu yang long term memory itu adalah dengan sebuah niat atau sebuah tujuan bahwa ini nanti akan kita ajarkan ke orang lain juga. Jadi kalau misal kita punya motivasi atau punya misi seperti ini kan merupakan apa ya, sesuatu yang harusnya kita lakukan bukan untuk diri kita tapi untuk kebaikan orang lain. Jadi ini ada motivasi besar, ada dorongan besar, sesuatu yang lebih kuat untuk kita bisa menjalankan poin-poin yang sebelumnya itu, karena kita memiliki goals, memiliki tujuan. Bagaimana kita bisa mengajarkan orang lain kalau kita sendiri tidak paham? Maka buat kita supaya paham, itu kan sebuah upaya tuh. Jadi kondisinya kita nggak paham, tapi karena kita pengen ngajarin orang yang kita sayang supaya bisa melakukan ini itu, maka kita akan berusaha atau berikhtiar untuk belajar. Nah, itu tadi kenapa kita harus bisa menumbuhkan niat supaya kita mau berkembang. Kenapa sih kita mau berkembang? Supaya kita begini, oh bukan, supaya orang-orang kita sayang bisa seperti ini itu. Nah, itu kan lebih kuat ya motivasinya dibandingkan kita. Aku sih kalau mau makan yang murah-murah aja. Kan buat kamu kan, tapi buat orang yang kamu sayang, masa kamu ngasih makan yang murah-murah aja? Makanya kamu harus bekerja. Supaya bisa bekerja gimana? Ya belajar supaya kompetisi kamu grade-nya bisa mengalahkan yang lain supaya kamu bisa diterima di posisi-posisi tertentu. Jadi seperti itu ya analoginya ya. Jadi dalam beberapa seminar ada yang dikatakan dengan teori learning pyramid ya. Jadi dari segala aspek pembelajaran ternyata mengajari orang lain itu merupakan sebuah metode yang skor keefektifannya cukup tinggi, sekitar 90% gitu. Karena mungkin dari proses pembelajaran ini dan diniatkan untuk mengajari orang lain, itu apa ya, upayanya itu bisa meningkat bahkan sampai 2 kali lipat. Makanya kenapa guru itu pintar, karena dia belajar, tapi belajarnya itu didasari untuk bisa dibagikan ke orang lain. Jadi kan kayak misal Alexander Schuppetrem itu kan pernah membuat quotes ya. Jadi happiness is mean if it, jika itu dibagikan. Jadi kebahagiaan itu atau sebuah kebahagiaan itu bisa menjadi sangat berarti kalau itu dibagikan. Tapi konteks ini, kenapa kita nggak membagikan pembelajaran? Kenapa cuma kita bagikan kebahagiaan ya? Karena di dalam pembelajaran itu pasti lebih bermakna dan berguna untuk kehidupan kita dibandingkan kita membagikan kebahagiaan kita yang belum tentu berguna bagi orang lain. Bisa jadi orang lain menjadi dengki ya kan. Oke, selanjutnya. Nah, sebagai closing, sesuatu yang besar, sesuatu yang sangat berarti dan sesuatu yang sangat paripurna itu selalu dimulai dari dalam. Mungkin ada sebuah kisah ya. Jadi kita berbicara tentang telur. Jika telur itu retak dari luar, itu merupakan sebuah akhir dari kehidupan. Tapi jika telur itu retak dari dalam, itu merupakan sebuah awal dari kehidupan. Jadi sesuatu yang besar memang seyogyanya selalu dimulai dari diri kita. Jadi kita tidak terlalu bergantung dengan orang lain karena kita bisa mengatasinya sendiri gitu. Ketika kita bisa mengatasi sendiri, maka kita bisa mendapatkan sebuah kontrol terhadap diri kita. Jadi kita tidak bisa lagi
seakan-akan menyalahkan ini, menyalahkan itu, karena ya semua dalam keadaan kendali kita. Jadi manusia berdaulat terhadap dirinya sendiri, apapun yang terjadi terhadap dirimu hari ini, maka itu sepenuhnya atas tanggung jawab kamu. Jadi kalau misal berbicara tentang superhero ya, mungkin teman-teman pernah mendengar ucapannya siapa? Pamannya Spider-Man, Uncle Ben. Di dalam kekuatan besar terdapat sebuah tanggung jawab besar. Itu quotes-nya sangat meaningful. Dan kebalikannya juga benar. Di dalam sebuah tanggung jawab besar terdapat sebuah kekuatan yang besar. Jadi kalau memang kita ingin memiliki kekuatan yang besar, kita mulai mungkin bisa mengambil sebuah tanggung jawab atau sesuatu yang bisa kita counting on me, dan itu merupakan salah satu dari upaya kita untuk meningkatkan kontrol kita, meningkatkan kompetensi kita, karena di dalam kekuatan itu pasti ada yang namanya kompetensi. Teman-teman mungkin dari sesi partisipasi aktif untuk berkontribusi dalam lingkungan, mungkin bisa terlibat dalam kerja bakti, dalam level mikro itu pun teman-teman bisa mendapatkan sebuah kekuatan dari situ. Dapat benefit yang bisa kita dapatkan ketika kita mengambil pos-pos tanggung jawab yang bisa kita bisa kita ambil, bisa kita ini. Nah, salah satunya adalah ya terlibat dalam forum ini gitu kan. Jadi mungkin ini bukan sebuah bukan sebuah pembelajaran satu arah, tapi ini juga merupakan pembelajaran bukan hanya 2 arah, tapi 360 derajat ya. Jadi nggak cuma keluar, tapi ke dalam, termasuk ke saya sendiri. Jadi saya juga sambil belajar untuk bagaimana cara untuk bisa memahami teknologi-teknologi baru dalam melakukan penyampaian seperti menggunakan Zoom. Ini merupakan sesuatu yang baru loh nih. Jadi saya juga ngulik-ngulik juga akhirnya nih, karena mulai disuruh untuk, nggak ada yang nyuruh sih sebenarnya, menginisiasi juga kan sama teman-teman presentasi ini. Jadi dari sini ketika kita terlibat, ketika kita mengambil sebuah tanggung jawab untuk bisa membuat beres, membuat selesai, itu kita bisa memiliki sebuah kekuatan yang nantinya kekuatan ini bisa dimanfaatkan oleh orang-orang yang kita sayangi. Oke, mungkin itu saja dari saya. Saya kembalikan ke fasilitator. Silakan fasilitator. Terima kasih Kang Waki atas pemaparannya yang sangat insightful sekali tentang strategi mempelajari apapun dengan cepat ya. Ini saya nggak pakai kamera soalnya internetnya tuh kadang suka hilang-hilang, mohon maaf. Kalau saya simpulkan ya dari BFAST itu berarti yang pertama kita itu harus believe ya. Jadi yakin dulu atas apa yang akan kita lakukan. Jadi kita jangan membatasi diri. Itu teh seperti membatasi mindset gitu ya. Kita bilang nggak bisa, ya pasti otomatis kita akan nggak bisa gitu, nggak bisa melakukan apa-apa. Yang kedua kita harus berlatih ya. Berlatih di sini juga mungkin bukan hanya olahraga ya, maksudnya berlatih ya mengingat gitu, berlatih misalnya kita latihan-latihan soal gitu ya. Terus yang ketiga forget. Ini maksudnya kita harus tadi membuang dulu apa yang bukan membuang, menyimpan, mengeluarkan dulu apa yang sudah kita punya dan menyerap apa yang akan diterima yang dari luar gitu ya, ilmu-ilmu baru dari luar yang akan kita terima gitu. Jadi banyak banget di sini tuh kadang saya juga suka ketemu gitu sama orang yang fixed mindset ya. Jadi dia tuh tidak bisa menerima masukan dari orang lain, tidak bisa menerima wawasan dari orang lain. Jadi kan malah debat gitu akhirnya. Nah, itu yang kita hindari, terus kemudian kita harus aktif, seperti yang dibilang sama Kang Waki tadi, kita harus mencatat apa yang kita pelajari supaya otak kita juga bekerja di situ ya.
Kemudian state tadi. Jadi keadaan ini memang mempengaruhi proses pembelajaran kita gitu. Tapi hal ini tuh adalah di luar kendali sebenarnya ya. Jadi yang harus jadi fokus utama kita adalah diri kita sendiri dulu. Nih, yang ini mungkin prioritas terakhir yang bisa kita lakukan untuk menghindari kondisi-kondisi yang tidak nyaman bagi proses pembelajaran kita gitu ya. Dan yang terakhir adalah teach. Tadi kita harus memberikan pelajaran lagi kepada orang lain supaya ilmu yang kita punya itu bisa terus ada di diri kita gitu, long term memory gitu ya. Oke, ini sangat menarik sih buat saya. Mungkin ada teman-teman yang mau nanya atau memberikan tanggapan gitu ya soal paparan kali ini. Mungkin ada masukan buat kami juga untuk kedepannya. Dipersilakan, mungkin Mas Agi atau Mbak Maryani langsung raise hand atau buka mic aja ya. Apakah ada? Boleh deh, mau coba mungkin menambahkan atau mungkin ada pertanyaan atau bisa jadi menambahkan ya by teaching tadi ya. Ada beberapa tadi di piramida itu ya, di piramida belajar atau by teaching. Tapi ternyata pada ininya kalau kita coba kita relate pada prakteknya, kalau kita kontekskan pada hidup, sometimes ya di beberapa waktu atau di beberapa momen itu by teaching itu sendiri saja ternyata tidak tidak sepenuhnya bisa terrealisasi. Knowledge itu kita terapkan apabila teaching itu dengan mengajarkan itu saja sudah done, kita berhenti. Enggak, ternyata teaching itu memang yang paling tinggi, tapi dengan teaching saja pun ternyata belum cukup. Menurut saya sih alangkah lebih baiknya apabila dengan teaching itu juga dikombinasikan dengan yang nomor 2-nya tadi, by doing. Jadi terkadang kita sangat sering menemukan bahwa orang dengan mengajarkan sesuatu itu, tapi ada sebuah kontradiksi di mana dia mengajarkan sesuatu tapi dia tidak melakukannya gitu loh. Dan di situ pada saat kita sebagai partisipan atau sebagai apprentice, sebagai murid itu terkadang menjadi sebuah pertanyaan besar gitu. Jadi alangkah baiknya apabila kita mengajarkan sesuatu itu sangat alangkah baiknya itu sebelum kita mengajarkan itu kita melakukan dulu dan prove it gitu. Jadi kalau aku boleh tambahkan itu, before we teaching about something we need to prove it and prove it wrong. Jadi maksudnya sebelum kita mengajarkan segala sesuatu itu kita pastikan dulu, kita validasi dulu dengan diri kita sendiri apabila apakah benar nih yang akan kita ajarkan ini terverified pada diri sendiri. Nah, dengan cara itu tadi prove it or prove it wrong. Prove it itu kita buktikan dulu. Even kalau pada saat kita buktikan itu salah, teori yang atau pelajaran yang kita akan sampaikan itu ternyata salah, bukan berarti itu sudah done, selesai. Enggak, ternyata pada saat salah pun kita bisa lakukan modifikasi agar bisa fit, cocok dengan kondisi. Karena segala ilmu ataupun pengetahuan itu nggak serta-merta bisa kita telan gitu aja. Jadi kita proses dan kita sesuaikan dengan kondisi kita. Gitu. Terkadang kan orang juga suka memaksakan gitu ya. Kalau teori, ya teori aja gitu loh. Harusnya outputnya B gitu. Padahal enggak. Ternyata pada kenyataannya outputnya bisa C, bisa D, bisa E, tapi kalaupun tidak sesuai dengan B itu, kita ternyata bisa modifikasi untuk kita sesuaikan dengan kondisi yang kita hadapin gitu, dengan state yang kita hadapin. Itu sih kalau aku boleh tambahkan ya.
Terima kasih Mas Agi. Jadi intinya sebenarnya ini tuh saling keterkaitan ya, 5 piramid ini dan yang tadi BIFAS itu. Jadi kita harus trial and error dulu kali ya sebelum kita share ilmu kita ke orang lain. Dan memang benar sih kalau kalau misalnya kita sudah trial and error terus menemukan hal yang tidak sesuai, itu baiknya kita memodifikasi karena setiap ilmu itu kan nggak statis ya, dia selalu berkembang juga kan, dari tahun ke tahun selalu ada informasi baru. Kita selalu misalnya kalau misalnya bikin pembelajaran terus tujuannya kita sudah akhirnya goals-nya sudah kita tentukan, bisa jadi si goals itu atau output-nya bisa nggak sesuai gitu. Makanya kita memang harus exercise terus gitu ya. Mungkin ada gimana tanggapannya Mas Waki, Kang Waki sebagai narasumber? Ya, 100% benar sekali. Ada juga pepatah yang mengatakan bahwa pembelajaran yang terbaik adalah didapat dari sebuah keteladanan ya. Jadi kalau berkaitan dengan aspek sikap dan aspek sesuatu yang bisa dilakukan secara praktis, memang kita bisa melihat aksi konkretnya dari apa yang terlihat dari orang itu gitu. Jadi ketika kita ingin mengajari atau kita ingin belajar sesuatu kan pembelajaran kan banyak ya. Kita bisa melihat dari mungkin ada referensi yang berkaitan dengan literasi, ada juga yang bisa kita dapatkan dari sebuah ranah yang bisa kita dapatkan dari sebuah pengalaman. Nah, untuk mempelajari sesuatu hal yang bersifat kepribadian, mungkin ini juga berkaitan dengan sebuah integritas ya. Dalam sebuah integritas kan ada yang namanya kesesuaian antara ucapan dan perlakuan. Jadi ketika orang itu sudah tidak memiliki integritas atau apa yang dikatakannya itu sudah nggak sesuai dengan apa yang dilakukan, maka respect itu akan turun dengan sendirinya. Bahkan orang-orang yang ingin belajar dari sosok tersebut akan langsung mementahkan itu secara spontan karena menganggap bahwa orang tersebut nggak capable nih untuk berbicara hal itu. Soalnya memang ternyata harusnya apa yang kita pelajari itu sudah tercermin dari bagaimana cara kita bersikap, berbicara, dan apa yang kita sampaikan. Mungkin itu, terima kasih. Gimana Mas Agi, apakah ada tambahan? Ya, itu benar, setuju banget dengan apa yang dikatakan sama Kang Waki ya. Nah, jadi memang sebenarnya ya tuh pada saat kita dapat sesuatu, terapkan dulu pada diri sendiri, tunjukkan dulu pada diri sendiri, buktikannya pada diri sendiri dulu, bukan untuk kita langsung buktikan pada orang lain, tapi buktikan dulu pada diri sendiri. Dan itu keselarasan pada apa yang dikatakan dengan apa yang tindakan yang diambil, gitu sih. Setuju banget, setuju. Oke, selanjutnya mungkin ada pertanyaan lagi. Kalau misalnya belum ada pertanyaan lagi, saya boleh nanya nggak sih? Boleh. Ya sih, jadi sebenarnya ini tuh 6 tahap ini tuh maksudnya bukan tahap per tahap gitu ya. Jadi setiap poinnya bisa dilakukan dari mana aja gitu ya, dari paling bawah kah atau dari paling yang pertama, atau memang harus dari pertama dulu terus nanti ke poin 2 sampai poin 6 gitu. Gimana, Kang? Ya, ini bukan sesuatu yang benar. Ini bukan tahapan, tapi ini merupakan elemen ya. Jadi dalam melakukan sebuah upaya kita untuk mempercepat proses, kita butuh yang namanya strategi, di mana strategi itu akan menghasilkan sebuah outcome, sebuah hasil, di mana hasilnya itu merupakan sebuah efektif atau efisien. Jadi untuk mengefisienkan kerja kita perlu sebuah metode nih. Nah, ini metode yang bisa kita kembangkan pertama ya yang tadi dijelaskan. Nah, terus juga ini saya juga mau menambahkan terkait dengan aspek-aspek yang transendental ya. Maksudnya aspek-aspek yang itu sifatnya intangible dan kita nggak bisa meraih itu. Misalnya kayak gini, kenapa sih
kita nggak bisa kenapa sih ini misalnya konteksnya adalah ketika kita punya, ini ya, punya murid atau bukan murid sih, punya seseorang yang ingin kita ajarkan dan ternyata dia berprosesnya itu nggak secepat seperti yang kita inginkan atau seperti yang kita harapkan. Akhirnya kita mungkin mengatakan bahwa, "Kenapa sih kok lama banget ininya, pahamnya?" Ya mungkin sudah bawaan dari lahir, itu kan sesuatu variabel yang mungkin bisa ini ya, nggak nyambung gitu. Karena sebenarnya mungkin benar ada orang-orang yang dilahirkan dengan berbagai macam keterbatasan, tapi selama orang itu bisa menggunakan, sistem organnya dengan baik, artinya dia bisa mampu berkomunikasi dengan kita, mungkin beberapa aspek yang perlu dikaji bukan dari orang yang objek yang kita, eee, berikan informasi, tapi kita harusnya bisa melihat dari diri kita sendiri, apakah metode yang kita gunakan tepat. Karena dari aspek komunikasi pun ada yang namanya, target audience atau sasaran dari siapa yang kita ajak omong. Kita mungkin bisa melihat dari aspek demografinya mungkin, ini orangnya ini dari, usianya berapa, terus juga, latar belakangnya apa. Kita harusnya bisa menganalisis itu sehingga kita menyesuaikan konteks kita dengan bagaimana cara menyampaikan pesan agar lebih efektif. Jadi mungkin itu yang bisa saya tambahkan. Terima kasih. Baik, terima kasih Kang Waki. Ada lagi mungkin dari teman-teman yang menyampaikan pendapat? Ini sebenarnya bukan ini ya, bukan diskusi yang formal gitu, jadi kita bebas mendiskusikan, maksudnya dia jangan terbatas gitu dengan misalnya ada yang ingin nanya kalau misalnya kaitannya sama pekerjaan gimana sih gitu ya. Ini kan luas ya, bukan cuma pembelajaran tentang materi-materi misalnya kuliah gitu, tapi ini tentang penerapan atau implementasi dalam kehidupan sehari-hari gitu. Ini apa ini? Bulan depan apa tadi? Oh, contohnya ini ya, bulan depan liburan yuk, aku lagi nggak punya uang. Oh, berarti ini dia udah membatasi diri dulu ya. Aku lagi nggak punya uang. Iya. Ini sih yang kita hindari. Jadi kita jangan sampai bikin mindset atau maksudnya membatasi mindset kita gitu ya tentang apapun yang Macam ingin kita mental lakukan. block gitu ya. Iya. Nah, kayak yang ini nih, kamu yang buat rancangannya ya, aku nggak jago gambar. Terus nanti gimana dong? Dia nggak bisa berkembang dong kalau dia terus melimitasi dirinya gitu. Menarik sih nih. Ini menarik buat, kehidupan kita gitu, buat pekerjaan juga utamanya ya. Kayak misalnya ada yang, atasan gitu kasih delegasi tugas apa, terus kita udah membatasi, "Ini tuh bukan ranahnya saya, ini tuh saya nggak bisa kayak gini." Itu kalau menurut aku sih, apa ya, kita jadi nggak open minded gitu, kita nggak akan keluar dari zona nyaman kita, justru kita belajar, apa ya, belajar berkembang itu kan dengan cara salah satunya keluar dari zona nyaman gitu. Kita mempelajari hal-hal baru yang sebelumnya kita nggak pernah pelajarin. Itu sih yang bikin kita bisa maju kalau menurut aku gitu ya. Gimana? Ini kita ngobrol Kalau informal aja ya. kalau misalnya apa tadi konteksnya kayak atasan ya ngasih 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 tugas ke kita gitu. Waduh, nggak bisa gitu. Kayaknya dengan aku ada kalimat ini sih, ada kalimat yang mungkin bisa dipakai gitu. Boleh saya coba dulu? Let me let me try gitu. Let me try. Iya. Itu saya ini ya, saya usahakan secara maksimal dulu. Lebih baik Betul. alangkah baiknya kalau kita memakai kalimat itu ya. Maksudnya ya udah kita try aja dulu gitu. Masalah outcome itu bukan kontrol kita kan kalau tadi katanya. Outcome itu bukan kontrol. Gitu. Cuma effort itu di bawah kendali kita, gitu kan. Betul. Nah, aku juga Sama tadi ini paling ini boleh nggak? sok. Gimana? Iya, mangga. Kok mangga? Eh, Silakan.
Jadi gini, nah ini nih, kalau boleh mengkontekskan terkait modifikasi tadi, nih ada beberapa materi, bukan materi sih ini, lebih ke quote ya, quote yang tadi disampaikan sama Kang Waki itu information plus emotion is a long term memory formula ya kan gitu. Nah ini aku coba modifikasi dari tadi itu dari kalimat itu adalah so put emotion when you learning to get a long term knowledge. Jadi ya kamu masukkan emosi pada saat kamu belajar. Jadi kamu dapat sebuah pengetahuan yang long term yang kamu bakal ingat terus. Diniatkan aja memang mau belajar. Iya. Sayangnya kita itu seringnya gini loh, put emotion on something yang kita alamin itu seolah-olah jadi trauma. Sayangnya itu lah self defense mechanism kita itu kita terpakainya pada saat kita mendapat suatu hal yang bersifat emosional itu yang tiba-tiba terpatri aja pada diri itu jadi ingatan bahkan jadi sebuah trauma. Padahal kalau kita bisa modifikasi ternyata emosi itu kalau kita taruh pada belajar pada hal yang kita ingin lakukan itu tuh ternyata resultnya outcome-nya gitu jadi jangka panjang juga. Gimana kira-kira pendapatnya? Kalau aku sih berpikirnya kayak gitu ya. Mana Kang Waki? Ya, segala sesuatu yang berawal dari hati pasti akan merupakan menjadi sesuatu yang menarik karena ya konteksnya adalah kita berbicara dengan manusia. Jika kita kuatkan elemen-elemen yang berkaitan dengan dari sisi kemanusiaannya ya otomatis pasti bakal jauh lebih powerful dibandingkan ketika kita hanya sekedar mengirimkan kata-kata yang tidak memiliki emosi apapun. Jadi ya memang seperti itu. Terus ini yang menarik, ini menarik banget nih. Serius, ini menarik banget. Your mind is always dropping on your self talk. Wow. Ini nih kenapa aku bisa bilang menarik. Baru tersadar gitu. Wah, ya jangan membatasi diri ya maksudnya. Bahaya ya kalau kita ngomong kalau kita berbicara negatif gitu walaupun tanpa sadar gitu ternyata tanpa sadar juga terpatri ya gitu terimprint ya di diri gitu dan itu mungkin di banyak orang atau bahkan di diri sendiri kalau aku boleh ambil contoh diriku sendiri aja wow banyak sekali ya hal-hal yang aku katakan negatif pada diriku sendiri itu tanpa sadar berefek juga pada hidup gitu ya. Wow, itu menarik banget. Thank you. Aku pengen nambahin dari aspek social culture ya. Dari apa yang kita sering dengar dari kata-kata orang tua kita, bahkan ini juga bisa masuk dalam aspek transcendental juga. Katanya juga pada waktu tertentu pada saya masih kecil tuh saya sering dikatakan bahwa jangan suka ngomong yang aneh-aneh nanti malaikat dengar. Nah itu kan ibaratnya ketika kita ngomong aneh-aneh dalam arti kita ngomong hal negatif terhadap diri kita itu orang-orang beranggapan bahwa itu akan terkabul, bahkan orang-orang menghindari untuk melakukan aktivitas itu dari segala aspek dalam hidupnya. Nah sekarang secara saintis, mungkin bukan saintis ya, tapi secara psikologi, ini merupakan sesuatu hal yang memang benar adanya ketika, apalagi jika dikaitkan dengan kondisi gelombang otak tadi, yang mana ketika gelombang otak kita berada dalam posisi alfa, di mana kita bisa menyerap segala informasi secara tenang dan secara efektif akan masuk ke dalam alam bawah sadar kita akan menjadi hal-hal yang apa yang kita yakini gitu. Jadi ini merupakan sesuatu yang saling berkorelasi gitu. Apalagi ketika kita kaitkan dengan aspek pembelajaran, ketika kita berusaha untuk
selalu positif, apapun kondisinya, mungkin ini bisa menjadi pengantar buat kita menuju sesuatu yang memang seperti apa yang kita pikirkan. Ini kan sama juga kayak kalau misal teman-teman pernah baca buku The Secret, ada yang namanya The Law of Attraction, itu kan adalah hukum saling keterkaitan ya. Ketika kita yakin bahwa kita mampu, maka dalam buku tersebut dikatakan bahwa alam semesta akan ikut mendukung, bahkan akan menggerakkan sesuatu itu menuju apa yang kamu mau. Nah, ini kalau dalam konteks ini keterkaitannya mungkin bisa dikaitkan dalam konteks yang tadi ya, yang state tadi. Ini juga masuk juga dalam konteks transcendental tadi, yang ketika kita berdoa, apapun yang kita minta, insya Allah akan terkabul selama kita yakin dan mau berusaha. Nah, ini juga saling berkorelasi juga satu sama lain. Mungkin itu ya. Oke, Kak Oki. Kalau saya sendiri sih, maksudnya negatif itu nggak selalu dipandang, maksudnya gimana ya? Pemikiran negatif itu nggak selalu buruk sih sebenarnya. Terkadang kita perlu buat pencegahan gitu ya. Misalnya, oh besok ulangan nih, terus takut nilainya jelek, kan akhirnya belajar gitu ya. Nah, jadi kita kadang juga nggak bisa menjudge suatu pemikiran gitu yang negatif dan positif itu sebenarnya memang harus seimbang sih, nggak boleh ada yang benar-benar dominan positif, terus kita menjudge kalau negatif itu buruk gitu. Aku sih lebih setuju kalau memang kita menanamkan keselarasan dalam hidup kita gitu, jangan sampai ada dua jangan sampai si negatif itu benar-benar kita tinggalkan gitu, pikiran negatif. Ya yang penting kita kan bisa mengelola dan me-manage si pikiran itu aja gitu. Nah, di sini belief yakin. Yakin itu ya yang nggak selalu positif juga sih kalau aku mikirnya. Karena kan ya tadi, nggak bisa tuh yang namanya pikiran negatif kita, judge gitu. Jadi ya kita berusaha untuk tidak terjadi hal-hal yang seperti pikiran negatif kita katakan gitu, dengan cara berusaha, yakin dengan apa yang kita kerjakan gitu. Gitu sih paling ya. Gimana, apakah ada tanggapan lain dari teman-teman? Setuju, setuju. Ah, Aku siapa setuju sih? sama Teh Win. Oh, ada Rizka, Mbot. Ih, baru masuk ya, Mbot ya? Iya, maaf ya tidak mengikuti dari awal. Ih, nggak Tapi apa-apa. tadi sempat nyimak apa yang dibicarakan oleh narasumber serta Bang Agi serta Teh Win, dan akhirnya aku ingin menyuarakan apa yang ingin aku suarakan. Boleh-boleh sok dipersilakan. Jadi benar sih setuju bahwa kita tuh nggak bisa memaksakan pikiran kita untuk selalu berpikiran positif. Dan sometimes pikiran negatif itu bisa menjadi pemicu kita untuk bisa berkembang gitu. Ya kayak yang tadi Teh Win bilang, kadang salah satu pikiran atau yang bisa dibilang negatif itu overthinking ya. Kadang kita misalkan besok ini mau ada suatu kegiatan A, kita tuh udah bisa overthinking, nanti kegiatan A ini bakal gimana ya. Overthinkingnya tuh bisa yang kayak berlebihan, atau bahkan simpelnya pas wawancara, nanti aku bakal ditanyain apa ya, ditanyain ini enggak ya, ditanyain ini apa, bla 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 bla. Nah, overthinking ini kalau kita bisa kelola dengan baik, kita bisa menyiapkan diri kayak, oke, dengan aku berpikir bahwa bakal ditanya A, B, C, D, aku nyiapin diriku dengan baik. Tapi kalau overthinking ini tidak dikelola dengan baik, itu malah bisa nyebabin stres. Jadi kayak, aku nyerah deh, aku nggak tahu. Aku kalau bakal ditanya A, B, C, D, aku kayaknya bakal nggak tahu gitu. Jadi kembali gimana keselarasan itu. Aku setuju banget sama Teh Win sih. Terus kalau tadi ada beberapa slide yang ditampilin sama narasumber yang kayak pertanyaan-pertanyaan. Kamu yang ngerancang gambar ya?
oh aku nggak jago ya, aku nggak jago gambar. Itu kan ya istilahnya kayak mental block. Cuman ini mungkin sedikit pertanyaan ya buat yang para pekerja yang udah bekerja lama, kan aku istilahnya baru. Aku tuh ada baca thread gitu di Twitter. Jadi kayak di situ tuh di Twitter tuh ngomong gini, kalian itu sebagai pekerja jangan nunjukin semua skill kalian di kantor. Karena hal itu tuh bisa jadi hal yang dimanfaatkan oleh atasan. Kayak gitu loh. Jadi di awal aku masuk kerja 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, aku tuh nunjukin bahwa aku tuh bisa gitu. Kayak misalkan ada satu masalah yang kayak di kantor, desain bla 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 gitu nggak bisa. Akhirnya, "Oh sini Pak, saya aja, sini Pak, saya aja." Karena kayak mau nge-show up lah istilahnya gitu bahwa nunjukin yang dipilih itu, aku yang Bapak pilih itu tidak akan menyia-nyiakan kesempatan yang karena udah dipilih, kan istilahnya kayak gitu. Tapi setelah baca thread itu tuh aku jadi kayak mikir kayak, bener juga sih semenjak hal itu terjadi, dikit-dikit jadi Rizka aja, dikit-dikit Rizka aja. Rizka bisa kok, udah Rizka aja, Rizka aja. Nah, setelah itu tuh aku jadi kayak yang ada sesuatu masalah yang sebenarnya aku bisa, tapi akhirnya aku bilang, aku diem aja dan milih kayak nggak mau ngenunjukin bahwa aku bisa. Nah, kalau menurut teman-teman pekerja, hal itu tuh gimana gitu? Maksudnya sesuatu yang benarkah atau sesuatu yang tidakkah atau ya nggak apa-apa sih kayak gitu. Narasumber menanggapi dulu. Yang lain dulu deh. Apa yang lain dulu narasumbernya? Kecepatan ya ngomongnya ya. Enggak kok, aku paham. Ya, aku juga dulu gitu kok waktu di Perkim ya di Sekarang Bandung. juga. Iya, tar dulu dengerin dulu. Tahu nih. Iya, jadi iya dulu waktu di Perkim kan aku juga gitu, karena apa ya, aku masuk sana mereka apa ya, mereka tuh udah tahu latar belakang aku gitu di persampahan, sebelumnya di konsultan. Jadi ya aku kan pengen yang namanya kerja kan pengen bermanfaat buat orang lain kan ya. Ya udah akhirnya ya aku melakukan apapun yang aku rasa bisa mengembangkan si dinas itu gitu dalam hal ini si seksi itu, seksi persampahan. Terus aku terus aja mengembangkan diri aku dengan aku mengerjakan banyak hal di sana yang berkaitan dengan latar belakang aku. Dan aku senang-senang aja melakukan itu dan akhirnya setelah aku keluar dari Perkim dan aku pindah sekarang ke Samarinda, banyak apa ya, alhamdulillahnya banyak orang yang masih mencari aku gitu. Masih menganggap aku itu penting gitu. Apa ya, penting buat mereka. Jadi mereka mempekerjakan aku lagi meskipun aku di luar Bandung gitu ya. Jadi menurut aku kita nggak usah apa ya namanya, nggak usah menutup diri gitu akan tugas-tugas dari atasan yang mungkin ya agak ini juga sih. Cuma kayaknya harus dibikin prioritas aja sih. Mana yang memang prioritas tugas kita, mana yang tugasnya orang lain. Kalau misalnya ternyata mereka stuck ya kita bantu gitu ya. Karena kan kita kerja tuh kerja tim ya. Jadi bukan saling mengandalkan gitu. Nanti juga kalau misalnya aku nggak bisa, temenku yang misalnya bisa, mereka akan bantu karena memang kita saling bekerja sama gitu, bukan hanya satu orang aja. Kalau aku sih nggak mengurangi kegiatan apa ya namanya, mengurangi membatasi diri gitulah, apapun yang memang dirasa bisa memajukan si perusahaan itu ya aku lakukan gitu. Selagi aku mampu dan prioritas pertama dan selanjutnya aku tuh udah selesai gitu ya, ya aku bantu aja. Karena nggak rugi juga sih kalau aku aku sih gitu. Mungkin yang lain punya pendapat lain. Boleh deh kalau boleh ini ngasih pendapat. Jadi gini, buat kalau aku sih dapat ini ya, dapat wejangan dulu waktu awal-awal kerja. Jadi dapat wejangan dari salah satu konsultan yang kebetulan sempat handle project di tempatku.
Kalimatnya itu gini, Mas, dirimu ini kan baru lulus kuliah dan baru kerja. Jadi gini Mas, pada saat baru kerja itu, pola pikirnya itu sama seperti kalian kuliah. Cuma bedanya, kalian belajar. Intinya kalian belajar. Cuma bedanya adalah pada saat kalian bekerja ini, kalian dibayar. Kalau dulu kuliah, kalian belajar, kalian membayar. Nah, bedanya sekarang adalah kalian belajar dan kalian dibayar. Jadi maksudnya adalah ini ya udah tampung aja dulu semua perkara masalah dimanfaatkan atau enggak itu sebenarnya perkara mindset dan konteks aja. Toh kita perhatikan juga dari orang yang menyuruh kita itu kita bisa lihat kok dari intensinya dia itu apakah dia nyuruh dengan cara memanfaatkan atau nyuruh sebenarnya pengen ngasih kesempatan buat belajar gitu. Kita pintar-pintar cari ini aja membaca raut wajah dan intensi lah ya intensi itu ya lebih ke intensi lah, aku bingung menjabarkan intensinya dia tuh pengen gimana gitu. Dan mumpung masih baru masuk, mumpung masih tahap belajar, serap aja semua. Cuma on the other hand, di sisi lain, kalimat yang tadi dirimu ucapkan, jangan tunjukkan semua skillmu, itu juga ada benarnya pada konteks-konteks tertentu gitu loh. Itu bergunanya pada saat melakukan bergain pada suatu project atau pekerjaan. Jadi bisa dijadikan sebuah bergain gitu loh. Oke, pada saat misalnya A, B, C, oke Pak, aku bisa lakukan itu. Aku punya kemampuan itu, tapi what is it for me? Bisa kan? Apa ininya? Apa yang bisa Bapak beri pada saat aku bisa achieve itu? Mungkin bisa kayak gitu. Dan skill-skill itu pada akhirnya bergen itu bisa bergen yang secara langsung sama bergen secara tidak langsung. Yang tidak langsung itu contohnya tadi yang dijabarkan sama Tehwin tadi ngomong bergen yang dia dapat itu adalah akumulasi, series of accumulation, di mana yang dia lakukan banyak hal itu secara tanpa sadar dia menjadi jago pada hal itu yang pada akhirnya pada saat dia tidak di tempat yang lama lagi, tapi orang-orang lama tahu bahwa dia punya capability itu secara tanpa sadar dan tanpa terjadi sebuah bergen di mana dia diajak berkolaborasi lagi gitu, walaupun sudah beda company gitu. Jadi gitu sih kalau aku. Mbak. Iya. Aku mau Oke, Bang. Apa Bang Kawin nambahin? Monggo, aku butuh insight positif ini. Otakku lagi penuh banget. Dari Windy kan tadi kan karena dia selalu melakukan sesuatu dengan senang hati, dan orang pun juga merasa diuntungkan akibat apa yang dilakukan dengan senang hatinya itu, sehingga muncul yang namanya needs kan, kebutuhan. Sehingga dampaknya sampai sekarang Windy masih bekerja gitu dengan kemampuan yang kemarin dia asahnya. Lagi juga tadi terkait masalah bergen, posisi kamu dalam tawar menawar itu kan pasti terjadi sebuah kondisi kamu harus berada di atas gitu. Tapi kalau dari meme yang muncul kan ada yang mengatakan kalau kerja sewajarnya aja, kalau misal kamu sakit, keluarga yang sedih, bos tinggal cari pegawai baru. Tapi kalau misal dikaitkan dengan materi yang saat ini, tadi kan aku sempat bilang tentang quotes, dalam tanggung jawab yang besar terdapat kekuatan yang besar. Nah, posisi Mbot kan sekarang sedang banyak didelegasikan berbagai macam tanggung jawab. Ujungnya nanti pasti ke Mbot aja. Nah, seharusnya
posisi yang makin banyak kita mendapatkan tanggung jawab atau beban, seharusnya kita memiliki semakin banyak juga kekuatannya. Jadi posisi semakin banyak tanggung jawab, semakin besar juga kekuatannya, itu merupakan sesuatu yang berbanding lurus gitu. Nah, selama apa? Selama yang dikatakan Agi tadi, selama kamu memiliki bargain position yang bagus. Soalnya kalau misal salah-salah, bukan salah-salah, maksudnya nanti kalau misal posisi kamu itu berada di bawah dan kamu nggak bisa menunjukkan bahwa kamu punya batasan, nanti ya terjadi yang namanya eksploitasi tadi ya. Tapi kalau kamu tahu kapan kamu bisa bilang enggak, dan kamu juga nggak takut untuk bilang enggak, nah ini yang namanya tadi, kamu punya kekuatan di situ. Jadi dengan tanggung jawab yang besar tadi kan kamu bisa punya sesuatu yang punya kekuatan yang nggak orang lain punya. Yang kekuatan itu ada di kontrol kamu sendiri. Karena apa, Bud? Karena kita itu berdaulat terhadap diri kita sendiri, bukan orang lain. Yang tahu batasan kita itu cuma kita. Kalau misalnya kita bilang enggak, ya harusnya orang lain juga paham. Nah, bagaimana cara supaya orang lain paham? Nah, itu jawabannya ada di masing-masing diri kita sendiri. Jadi itu sih tambahan dari aku. Terima kasih. Oke, terima kasih. Masih bingung nggak, Bot? Yang apa yang Enggak dijelaskan sih. sama Waki? Kalau Enggak memang ini, kalau konteksnya gini, kalau boleh dikontekskan kalimatnya tadi, tahu batasan diri sendiri, terus gimana ngelolanya dan lain-lain. Nah, konteksnya itu gini, konteksnya itu adalah di mana pada saat nih banyak tugas yang bertubi-tubi nih. Let's say kamu dilimpahkan banyak tugas gitu ya, banyak kerjaan A, B, C, D, tapi kamu nggak bisa nolak. Nah, konteksnya tuh kalau gini aja, pada saat kamu ini ada pekerjaan A, B, C, D yang semuanya mesti diselesaikan secara berurutan dan secara prioritas, A yang paling utama, B juga masih utama, tapi bisa dibilang semuanya prioritas nih. Tiba-tiba kamu dapat lagi nih dari atasan, ini tolong kerja. Nah, kamu bisa bergennya dengan cara gini, Pak, kebetulan saya lagi sedang mengerjakan A, B, C, D, di mana ini semua prioritas, Pak. Kira-kira ini prioritas nggak, Pak? Kalau misalnya ini urgensinya seperti apa, Pak? Soalnya yang ini juga urgensi, let's say ini ditunggu, ini gimana, ini mesti gini, mesti ini. Nah, jadi kira-kira ini bisa menunggu nggak, Pak? Soalnya saya mesti menyelesaikan ini dulu. Kalau saya mesti pecah fokus ke sini, takutnya ini nggak kelar gitu konteksnya. Kalau aku boleh kontekskan. Jadi bergennya kayak gitu. Oke. Aku mau nambahin. Boleh. Jadi salah satu cara untuk membuat batasan adalah yang tadi, berani berkata tidak. Contohnya kayak gini, aku bukan pernah sih. Semisal aku ditanya sama atau diminta sama bosku kayak gini, Waki, tolong carikan saya perempuan dong. Gitu kan sama bos. Saya langsung jawab aja, saya cukup Pak, tidak tahu apa-apa. Nah, otomatis dengan saya tolak seperti itu, kedepannya bos pasti nggak akan urus saya lagi untuk mencari perempuan. Seperti itu ya. Oke. Atau bisa bisa mendelegasikan ke orang lain gitu. Maksudnya kita bilang ke atasan kan, Bapak kalau memang butuhnya cepat, ya berarti ini mungkin ditugaskan ke orang lain gitu. Karena ya tadi saya punya banyak pekerjaan gitu. Kadang aku suka gitu juga kan, karena aku kerjanya multi stream juga sama. Kalau misalnya dalam satu hari itu aku dikasih kerjaan yang proyeknya beda-beda gitu, kadang aku bilang aja ini prioritasnya yang mana dulu nih Pak, kalau misalnya ternyata Bapak pengennya selesai dalam waktu yang bersamaan, berarti butuh orang lagi, gitu aja. Nice how to put it-nya, bener. Setuju banget, Win. Bener. Mending kita tawarkan sebuah opsi bahwa di mana ya udah, kayaknya saat ini saya nggak bisa nggak diinikan didelegasikan ke orang. Benar banget itu buat nambahin. Nice. Wah, menarik sekali pembahasan kita sekarang. Ya, sangat implementatif. Iya. Mungkin menjawab lah. Terima kasih para teman-teman dan narasumber.
Sama-sama, tapi jangan lupa menjaga kesehatan jiwa ya. Jangan stres-stres juga, jangan pengen menunjukin apa ya kemampuan diri, tapi kita juga menekan diri dari dalam gitu ke dalam. Jadi kan nanti malah sakit gitu ya. Jadi kita harus jaga kesehatan mental juga. Kalau aku Iya. pikir sih semakin banyak yang kita lakukan, maka semakin banyak juga hasil karya kita. Kalau misal kita teman-teman sadar kalau ya kan selama ini kan mungkin kita berpikir bahwa kita bekerja di tempat yang stabil, tapi kan kita nggak pernah tahu ke depannya kita mau bakal menuju yang lebih baik lagi, yang otomatis kan kita butuh yang namanya portfolio tuh. Nah, kalau misal kita banyak project atau banyak kerjaan yang kita selesaikan, otomatis nanti pengalaman kerja kita semakin matang. Nah, mungkin kita bisa cantumkan itu juga di portofolio kita atau di CV kita. Nah, ketika ada interview lanjutan, kan bisa jadi bahan untuk diceritakan ya. Ya nggak sih? Sama jejaring ya. Jadi kalau semakin banyak kita ngerjain gitu, kita kan pasti kayak kontak ke sana sini tuh. Nah, dari situ kita manfaatin buat network, buat jaring kerja sama-sama yang lain gitu kan. Itu juga investasi. Oh, bukan menjaring member ya? Bukan menjaring member ya? Downline. MLM. Apa? Bercanda. Ya, begitu. Mungkin ini sampai jam berapa ya? Tadinya sih jam 8:30 ya, tapi karena kita pembahasannya sangat menarik, itu sayang banget kalau diberhentikan. Jadi tadi ada perpanjangan waktu. Jam 9 sih sebenarnya di ininya ya, di posternya, tapi nggak apa-apa. Ya mungkin teman-teman kalau misalnya mau membagi info juga, memaparkan bahasan yang menarik menurut teman-teman gitu, bisa nanti kita adakan lagi ini. Mungkin minggu depan Mas Agi kayaknya ya. Jadi Boleh. siapkan. Nanti kita kabarin lagi waktunya. Itu buat yang lain juga. Kita sih berharap semuanya bisa ini ya, bisa memberikan informasi itu, bisa memaparkan hal-hal yang jadi concern-nya teman-teman gitu ya. Kayak Teh Kayambot kan di bidang farmasi gitu, bisa menjelaskan tentang obat-obatan atau kesehatan gitu. Mas Agi tentang K3, bukan deh, tentang kimia gitu kan, sama Mbak Mariani. Ini ada Mas Andi juga, tapi kayaknya AFK. Oh, lagi di ini apa? Masih di rumah sakit gitu. Mungkin dari narasumber ada closing statement apa tadi udah atau ada lagi? Oh iya, sebagai closing statement ya, aktif dan kontributif itu merupakan bagian dari pembelajaran kita. Jadi memang benar katanya Windy tadi, teman-teman walaupun memang nggak wajib untuk ikut membagikan pengetahuannya, tapi sebenarnya ini merupakan kesempatan emas gitu untuk bisa belajar secara aktif ya. Jadi kan yang dikatakan tadi, belajar tuh bukan proses pasif di mana kita cuma mengikuti seminar, tapi sekali-kali kita cobalah membuat presentasi kecil yang di mana memang jujur nih saya jadi buka lagi aplikasi PowerPoint untuk bikin slide-slide gini, walaupun memang sebenarnya ini materi-materi umum ya, pasti kita udah pada tahu, tapi bagaimana cara untuk menyampaikan secara sistematis ini kan juga perlu ini ya, pengalaman, perlu jam terbang juga. Apalagi kan saya memang orangnya kurang jam terbang untuk berkomunikasi ini masih kurang tinggi gitu. Akibatnya mungkin cara penjelasannya masih belum sistematis, masih berantakan. Tapi dengan ada ini ya semoga bisa semakin tinggi lagi jam terbangnya. Jadi gitu. Jadi untuk bisa ikut berpartisipasi membagikan materi, bikin slide-nya dulu ya. Nanti kalau misal slide-nya udah jadi, baru nanti bisa kita kasih tahu nih kapan nih tampilnya. Jadi ini sama sekali nggak dikasih deadline mau kapan bikinnya, tapi ya dibangun dari kesadaran diri aja. Makanya segala hal yang baik tuh berasal dari dalam, dari
inisiatif kita, dari kemauan kita. Kalau misalnya dipaksa-paksa itu kayaknya juga kurang maksimal outputnya. Paling begitu sih dari saya. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak Kang Waki. Boleh dong kita foto bareng. Tapi kalau misalnya yang nggak bisa, nggak apa-apa, ini aja matiin aja. Kalau bisa nyalain. Bentar, aku juga sambil. Oke. Mbak udah siap ternyata. Udah pakai kerudung. Habis ada Zoom juga tadi. Oh. Ini ada 2 halaman ya. Sebentar. Nggak ada yang harusnya view-nya mungkin. Ini gimana sih? Gini ya. Aku nggak bisa pakai itu tuh background-nya tuh. Oh, belum di-share soalnya background-nya. Nanti di-share ya. Curang, nggak di-share. Masukan juga ya buat kita ke depannya untuk membagikan materi link sebelum kegiatan ya. Oh iya bener. Nanti di-share materinya ya Bapak narasumber. Mari kita foto dulu. 1 gayanya gimana nih? Bebas ya. 1, 2, 3. Lagi. 1, 2, 3. Oke deh. Terima kasih ya teman-teman semuanya. Thank you ya. Iya, Ya, aku baru Bermanfaat terang banget nih ini. padahal tadi gelap. Apa? Oh iya. Lagi dong. Oke, lagi. Lagi. Oke. Siap ya. 1, 2, 3. Oke deh. Oke. Udah, oke. Thank you. Terima kasih Thank you ya. semua. Selamat malam. Selamat istirahat Malam. semuanya.